kembali lagi bersama saya Ibu Herti yang akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan dan struktur teks laporan percobaan. Oke, nah yang pertama kita akan bahas adalah yang pertama ciri kebahasan teks laporan percobaan. Apa-apa saja ya yang menjadi ciri kebahasaannya? Yang pertama, memuat bahasa baku atau menggunakan bahasa baku. Bahasa baku artinya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke, lalu yang kedua, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini disamakan dengan makna leksikal atau makna kamus. Istilah teknis artinya makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya di bidang pendidikan. Saya akan buat satu kalimat. Buku ini tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Di dalam kalimat ini terdapat kata kurikulum. Kata kurikulum inilah dia yang merupakan makna khusus pada suatu bidang keahlian. Seperti itu dia. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, aksi ataupun kata kerja tindakan. Yang keempat, menggunakan kata tugas hubungan. Misalnya kata ketika, kata maka, kata jika, dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata benda. Kata benda ini yang menjadi ciri kebahasan teks laporan percobaan dikarenakan eksperimen biasanya berhubungan dengan objek yang diteliti. Objek-objek tersebut biasanya identik dengan benda atau kata yang dibenarkan. Seperti itu dia. Lalu ciri kebahasan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau tindakan. Biasanya kalimat aktif ini predikatnya selalu berawalan me atau ber kalau dia memiliki awalan. Seperti itu dia. Nah, lalu yang selanjutnya, ciri kebahasan yang terakhir adalah memuat kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks itu artinya kalimat majemuk. Kalimat simpleks itu artinya kalimat tunggal. Oke. Yang materi yang kedua adalah struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan yang pertama itu adalah judul. Apa judul yang mau kita buat? Seperti itu. Yang kedua, tujuan. Tujuan kita melakukan eksperimen itu untuk mengetahui apa? Yang ketiga, kajian teori. Kajian teori itu diperlukan untuk mendukung eksperimen atau percobaan yang kita lakukan. Yang keempat, alat dan bahan. Alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang kita perlukan selama melakukan percobaan ataupun eksperimen. Yang kelima, cara kerjanya bagaimana, dijelaskan langkah-langkahnya. Seperti itu. Yang keenam, hasil pengamatan. Apa yang kita temukan, apa yang kita lihat, apa yang kita amati di dalam percobaan yang telah kita lakukan, itu kita tuangkan di situ. Lalu yang keenam adalah pembahasan. Kita bahaslah di situ apa-apa yang menjadi hasil pengamatan tadi. Dari hasil pengamatan tadi kita bahas, kita sinkronkan, kita hubungkan seperti itu. Lalu yang terakhir, di bagian terakhir kita beri kesimpulan. Apa kesimpulan dari percobaan atau eksperimen yang kita lakukan tersebut. Oke anak-anak, saya harap kalian dapat belajar lebih banyak lagi dari buku-buku yang telah diberikan kepada kalian. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Salam sehat.